Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Yayan di sini. Kita masih dalam pokok bahasan sel. Hari ini kita mempelajari tentang transport melalui membran sel. Kita mulai dari pengertian transport membran. Transport membran merupakan proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Transport melalui membran itu ada dua. Yang pertama, transport pasif. Transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Transport pasif itu ada dua, difusi dan osmosis. Kita bahas dari yang pertama, yaitu difusi. Difusi adalah perpindahan molekul atau ion sebagai akibat gerak acak dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah. Perhatikan proses difusi yang ada pada gambar. Pada gambar itu menunjukkan proses difusi dari molekul tinta yang dimasukkan ke dalam air sebagai pelarut. Pada gambar A menunjukkan substansi akan berdifusi dari daerah yang konsentrasinya lebih tinggi, yaitu molekul tinta, ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah, yaitu air. Pada gambar B, larutan yang konsentrasinya berbeda akan menjadi seimbang karena adanya perpindahan tersebut. Bisa kita lihat antara molekul tinta dan molekul air itu menyatu atau menjadi seimbang. Yang kedua adalah osmosis. Osmosis merupakan perpindahan pelarut air dari larutan hipotonik, di mana konsentrasi air lebih tinggi sedangkan konsentrasi zat terlarut lebih rendah, ke hipertonik, di mana konsentrasi air rendah sedangkan konsentrasi zat terlarut tinggi melalui membran semi-permeabel. Perhatikan gambar pada layar. Ada dua sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan yang ditempatkan pada tiga kondisi yang berbeda. Yang pertama, hipertonik. Yang kedua, isotonik atau dalam keadaan normal. Dan yang ketiga adalah hipotonik. Pada sel hewan yang ditempatkan pada keadaan hipertonik, maka air yang ada dalam sel itu keluar, menyebabkan sel-sel kehilangan air dan terjadi pengkerutan atau krenasi. Sedangkan sel hewan yang diletakkan pada keadaan hipotonik, maka air itu masuk ke dalam sehingga terjadi pembengkakan dan akhirnya menjadi pecah atau hemolisis. Sedangkan pada sel tumbuhan yang diletakkan pada keadaan hipertonik, maka air yang ada dalam sel tumbuhan tersebut keluar, menyebabkan sitoplasma menjadi mengkerut dan terdorong menjauhi dinding sel sehingga terjadi plasmolisis. Sedangkan pada keadaan yang hipotonik, air itu masuk ke dalam sel tumbuhan sehingga terjadi pembengkakan sel, namun dapat dipertahankan karena adanya dinding sel. Peristiwa tersebut disebut dengan keadaan turgid. Yang kedua adalah transport aktif. Transport aktif adalah transport yang membutuhkan energi. Transport aktif bersifat melawan gradien konsentrasi. Transport aktif itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu endositosis dan eksositosis. Yang pertama adalah endositosis.
Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Endositosis ada dua, yaitu pinositosis dan fagositosis. Yang pertama adalah pinositosis. Pinositosis berasal dari bahasa Yunani yaitu pinos yang artinya minum, karena pada proses tersebut sel seolah-olah tampak seperti minum. Adapun langkah-langkah proses pinositosis adalah sebagai berikut. Mula-mula, zat pemicu menempel pada reseptor khusus membran sel, kemudian terjadi lekukan atau invaginasi dari membran sel membentuk gelembung atau kantong atau saluran pinositosik. Kemudian di dalam sel, gelembung dapat pecah menjadi gelembung yang lebih kecil atau bergabung menjadi gelembung yang lebih besar. Yang kedua adalah fagositosis. Proses pada fagositosis sama dengan pinositosis, tetapi terjadi pada benda yang berukuran lebih besar. Fagositosis terjadi pada organisme yang ditelan oleh amuba. Amuba memangsa organisme dengan cara menangkapnya dengan kaki semu atau Pseudopodia, kemudian mengurungnya dalam vakuola atau fagosom. Selama fagositosis, mangsa menjadi tak berdaya karena adanya sekresi enzim pencernaan dari sel pemangsa atau fagositik. Proses ini mirip dengan proses yang terjadi pada saat sel darah putih memangsa bibit bakteri. Next adalah eksositosis. Eksositosis adalah kebalikan dari endositosis. Jadi eksositosis adalah pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan vesikula dengan membran sel. Eksositosis digunakan untuk sekresi protein seperti hormon, contohnya hormon insulin, serum protein, dan matrik ekstraseluler atau kolagen. Terakhir adalah manfaat transport zat bagi sel. Yang pertama, menjaga kestabilan pH. Yang kedua, menjaga konsentrasi zat dalam sel untuk kegiatan enzim. Yang ketiga, memperoleh pasokan zat makanan, bahan energi, dan bahan mentah lainnya. Yang keempat, membuang sisa metabolisme yang beracun. Dan yang kelima, memasok ion-ion penting untuk kegiatan saraf dan otot. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini bersama Cikgu Yeyen. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan mudah dimengerti. Apabila ada kekurangan, Cikgu Yeyen mengucapkan permohonan maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.